god of Oddicod abroad the sassy. Some C, D, E, and G. I guess it'll have to do. The correct. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she's at her toes. Leaving like Hai guys, di sebuah restoran Cambakot, Plankton sedang menonton acara TV yang membahas tentang isopoda parasit yang hidup di lidah ikan lain. Melihat hal itu, Plankton langsung mendapatkan ide jahat untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Karen yang kebetulan berada di sana langsung curiga bahwa Plankton akan melakukan rencana liciknya lagi. Plankton turun dari kursi dan segera melancarkan aksinya dengan penuh keyakinan bahwa rencananya kali ini akan berhasil. Saat berjalan dekat sebuah zat cair, tubuhnya tidak sengaja terkena tetesan cairan tersebut hingga kulitnya sedikit terkelupas. Karen yang melihatnya langsung menyelamatkan suaminya itu. Setelahnya mereka berdua keluar dari restoran. Plankton yang terinspirasi dari acara TV yang baru saja ia tonton, berencana ia merekatkan dirinya ke lidah SpongeBob agar bisa mencuri resep rahasia Krabby Patty milik Tuan Krab. Ia bahkan memakai kostum berwarna seperti lidah SpongeBob. Persiapannya hanya dua benda, yaitu lem perekat dan botol sampel yang ia simpan di dalam kostumnya. Sementara itu, di rumah SpongeBob, ia sedang menggosok celana kotaknya dengan setrika uap. Gary, sang peliharaannya yang memperhatikan majikannya yang sedang bernyanyi riang, tak lama kemudian bel rumahnya berbunyi. SpongeBob yang segera membukanya dan menemukan seorang penjual permen yang tak lain adalah Karen yang sedang menyamar. Di sini SpongeBob yang sangat gembira dengan kehadiran penjual permen itu, tanpa menyadari bahwa itu adalah Karen yang membawa Plankton. Karen yang gugup akhirnya hanya memberikan sebuah kotak berbentuk hati kepada SpongeBob. SpongeBob dengan senang hati menerimanya dan segera membuka kotak tersebut yang berisi beberapa permen. Plankton yang bersembunyi di dalamnya menyerupai sepotong coklat. SpongeBob memakan satu permen dan merasakan kelezatannya. Karena rasanya sangat enak, ia langsung menghabiskan semua permen, menyisakan satu permen coklat yang ternyata adalah Plankton. Plankton yang kesal karena SpongeBob tidak kunjung memakannya. Saat SpongeBob hendak mengambil permen terakhir, Plankton pun berharap akhirnya ia akan dimakan. Namun tak disangka SpongeBob malah memberikannya kepada Gary. SpongeBob pun melemparkannya tepat ke mulut Gary. Plankton melewati usus Gary sebelum akhirnya SpongeBob membuangnya ke tempat sampah. Plankton terheran-heran karena setiap rencananya selalu gagal. Ia pun segera pulang, tetapi apesnya SpongeBob menginjak tubuhnya hingga gepeng. Saat SpongeBob mengangkat kakinya, ia mengira Plankton sebagai permen yang baru saja ia beli. Lalu ia pun langsung memakannya. Di dalam mulut SpongeBob, Plankton semakin tersiksa karena SpongeBob memainkan permen karet dengan meniup dan mengunyahnya hingga meledak. Giginya juga ikut menghimpit tubuh Plankton. Plankton yang masih berusaha menjalankan rencananya segera mengeluarkan lem perekat dari kantongnya, namun ia kesulitan membuka tutupnya karena ototnya tidak cukup kuat. Saat SpongeBob mengunyah lebih keras, botol lem itu akhirnya terbuka dan isinya berhamburan menyebabkan tubuh Plankton dan lidah SpongeBob menyatu. SpongeBob yang tidak menyadari adanya Plankton di lidahnya berjalan menuju Krusty Krab sambil berlatih tongue twister. Gerakan lidahnya yang cepat dan berulang-ulang membuat Plankton semakin tersiksa karena terhimpit oleh gigi dan terombang-ambing dalam mulut SpongeBob. Sesampainya di Krusty Krab, Squidward mencium bau tak sedap dari mulut SpongeBob dan marah karena aromanya sangat menyengat. SpongeBob mencoba menghirup napasnya sendiri dan menyadari bahwa baunya sangat buruk hingga hidungnya sendiri terbakar. Sementara itu, Plankton masih berusaha keluar dari balik gigi SpongeBob untuk mengatasi bau mulutnya. SpongeBob langsung menyemprotkan pengharum napas ke dalam mulutnya, dan Plankton yang terkena semprotan itu merasa matanya perih dan berteriak kesakitan. Akan tetapi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Setelah merasa lebih segar, SpongeBob pun masuk ke dapur untuk mulai memasak.
Saat ia ingin mengambil roti beku di dalam freezer, ia terkejut karena semua rotinya telah habis. Ia lalu pergi ke lemari penyimpanan bahan rahasia dan mencampurkan beberapa bahan menjadi satu untuk membuat roti baru. 2 blobs of B. Setelah selesai, ia mencoba mencicipinya, tetapi tidak bisa merasakan apapun karena lidahnya masih tertutup lem dan plankton masih menempel di sana. Ia mencoba mencicipi keju Limburger, tetapi tetap tidak bisa merasakan apapun. Plankton masih berada di lidahnya merasa sangat tersiksa, dan SpongeBob pun mulai mencoba mencampurkan berbagai bahan untuk menemukan kembali rasa. Tetapi hal tersebut tetap sia-sia. Flying Dutchman peppers. And his old Squidward datang dan menyuruh SpongeBob segera memasak karena pelanggan sudah menunggu. Akhirnya SpongeBob memasukkan bahan-bahan itu ke dalam Krabby Patty dan menyajikannya kepada para pelanggan. Namun ketika pelanggan mencicipinya, mereka merasa bahwa Krabby Patty itu tidak enak. Mereka kecewa dan mencela rasanya yang tidak seperti biasa. Tuan Crab yang sedang menikmati uangnya langsung keluar karena mendengar kegaduhan, dan saat ia mencicipi Krabby Patty, ia pun menyadari bahwa rasanya benar-benar buruk. Ia memarahi SpongeBob dan menyuruhnya mencicipinya sendiri. Tetapi SpongeBob mengaku bahwa ia tidak bisa merasakan apapun. Tuan Crab pun memeriksa mulut SpongeBob dan menyadari bahwa indera perasaannya telah rusak. Ia menyuruh SpongeBob pulang dan beristirahat, hingga SpongeBob sangat sedih karena kejadian itu. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Patrick yang sedang bermain-main dengan ketiaknya, dan SpongeBob meminta saran darinya hingga Patrick menyarankan agar ia mencuci lidahnya. SpongeBob langsung mengikuti saran itu dan menyikat lidahnya hingga bersih, membuat plankton semakin tersiksa tuh guys. Tidak cukup puas, SpongeBob pun akhirnya pergi ke tempat pencucian bot otomatis dan menggunakan alat-alat pembersih ekstrim untuk membersihkan lidahnya. Plankton yang masih menempel merasa menderita lebih dari sebelumnya, hingga setelah selesai SpongeBob bertemu dengan seorang pria dan mencoba merasakan topi pria itu dengan menjilatnya. it tastes like Tetapi tetap juga tidak bisa merasakan apapun, dan akhirnya ia pun pulang dengan perasaan hampir putus asa, hingga akhirnya ia teringat bahwa ia memiliki lidah pengganti. SpongeBob pun mengganti lidahnya dengan yang baru, sementara lidah labanya ia gantung di tempat penyimpanan. Tak lama kemudian Patrick pun datang dan meminta lidah cadangan tersebut untuk ia pinjam. SpongeBob yang memberikannya tanpa sadar bahwa plankton masih menempel di sana. Plankton merasa senang akhirnya bisa mencicipi Krabby Patty, tetapi ternyata Patrick menggunakan lidah itu untuk mengikuti lomba makan di restoran Chumbucket. Plankton pun terjebak dalam lomba makan itu dan kembali mengalami penderitaan luar biasa. Dengan itu, rencananya pun kembali gagal total dan ia hanya bisa pasrah atas nasib buruk yang selalu menimpanya. Yang kemudian film pun berakhir guys. Like a true champion. Boy's in trouble. Woo! Hey! Ha! Ha! Thank you. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Hai guys, di pagi harinya yang memperlihatkan seorang manajer perusahaan yang pergi ke sebuah restoran Krusty Krab mencari satu koki baru lagi untuk restoran stadion barunya. Saat itu, dia telah melihat SpongeBob yang sedang menyajikan pesanan pelanggannya di depan Squidward. Squidward yang terlalu sensitif menyuruh SpongeBob untuk segera memotong pizza. Tak menunggu waktu lama, SpongeBob menunjukkan bakat memasaknya dengan penuh gaya dan keindahan saat melakukannya. Lalu saat SpongeBob sedang menyiapkan Krabby Patty, datanglah si manajer itu ke dapur untuk melihat sajian masakan yang akan dibuat oleh SpongeBob. Hal itu membuat SpongeBob langsung kaget dengan kedatangan orang lain ke dapurnya. Namun dia telah berhasil menyajikannya dengan sangat baik.
Manajer itu kemudian langsung memakan Krabby Patty yang lezat itu. Lalu saat suapan pertama, raut wajahnya menunjukkan bahwa Krabby Patty ini sangatlah enak. Terbukti si manajer itu langsung memuji masakan SpongeBob. In this greasy dump when you could be a culinary Tuan Krab kemudian datang. Si manajer itu memperkenalkan dirinya yang berasal dari restoran stadion kuliner. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan konsep baru yang telah mengubah stadion bisbol menjadi restoran dan memiliki banyak sekali penggemar. Si manajer itu kemudian langsung membeli SpongeBob untuk dijadikan bintang kuliner di restoran barunya dengan cara memberikan uang yang sangat banyak kepada Tuan Krab. Sontak saja, hal itu membuat Tuan Krab sangat senang karena dia memang mata duitan. SpongeBob bersedih karena dia tidak ingin meninggalkan restoran kesayangannya ini. Si manajer kemudian langsung segera pergi dari tempat ini. Saat berada di luar, secara tiba-tiba saja ada si Patrick yang udah nunggu di restoran dengan gaya santuinya nih coy. Namun secara tiba-tiba saja si Patrick telah menghilang dari tempatnya itu. Singkatnya, kini SpongeBob dan yang lainnya sudah berada di dapur tempat uji coba. Di sana sudah ada 3 kandidat lain yang sudah standby. Mereka berempat harus saling berkompetisi untuk mengeluarkan bakat mereka masing-masing untuk keahlian masak. Dalam kompetisi di restoran baru ini, hanya akan ada satu pemenang untuk menjadi koki terbaik dan nantinya akan mendapatkan gelar koki super. Bila mereka kalah dalam uji coba ini, maka dia akan menjadi hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti gelandangan. Saat SpongeBob berkenalan dengan pria berbadan besar, sebut saja si penyu laut, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Si manajer itu kemudian menyuruh para koki untuk membuatkan masakan sup yang lezat. Namun naasnya, SpongeBob yang sangat bersemangat, justru campuran bahan-bahannya telah direbut oleh si penyu laut. SpongeBob yang gak terima, dia langsung memarahinya. Namun tubuh SpongeBob langsung dihajar. Kelicikan si penyu laut tak hanya sampai di situ saja ya guys. Dia memasukkan paku payung ke dalam sup koki belut biar dia gagal. Waktu berakhir, kini tinggal 10 detik lagi. SpongeBob yang belum mempersiapkan supnya, dia panik. Namun dia segera mendapatkan ide untuk mencelupkan dasinya yang kotor ke dalam sup. Waktu memasak telah berakhir. Si manajer mencicipi sup si udang. Rasanya enak. Namun dia curang karena menggunakan kaleng masakan cepat saji. Berikutnya si koki belut. Saat si manajer menyeruput sup itu, dia menemukan paku payung di supnya yang sebelumnya telah disabotase oleh si penyu laut. Sehingga membuat si koki belut itu disedot oleh vakum. Dan akhirnya dia menjual hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti koki gelandangan yang sebelumnya. Berikutnya si koki penyu laut yang licik. Dia akhirnya mendapatkan penilaian yang sedang-sedang saja dari si manajer tentang rasa supnya. Kemudian yang terakhir adalah SpongeBob. Si manajer itu sangat senang dengan rasa dan kelezatan sup buatan dari SpongeBob yang sangat enak. Berikutnya adalah tantangan selanjutnya untuk membuat pizza dengan enak dan rasa yang berbeda dari yang lain. Si koki penyu itu menyemburkan paku-paku yang ada di wajahnya kepada SpongeBob. Untung tidak mengenainya, justru mengenai si koki udang ke wajahnya. Si koki penyu laut itu lagi-lagi berpura-pura minta maaf kepada SpongeBob dan menyabotase adonan pizza dengan diberikan air ludah sebagai tanda permintaan maafnya. SpongeBob yang polos, dia mah percaya-percaya saja dengan adonan itu. Much obliged. Lalu si koki udang itu balas dendam kepada si penyu laut dengan menaburkan paku di atas pizza dan menutupinya dengan keju sehingga paku itu tidak terlihat. Si penyu itu yang gak tahu bahwa pizzanya telah diberikan paku sebelumnya. Dia pun kemudian telah menuduh bahwa si koki udang telah mencuri kejunya. Singkatnya masakan telah usai. Si manajer itu langsung mencicipi pizza buatan dari si koki penyu. Namun dia merasakan di adonannya terdapat paku yang berserakan. Sehingga si koki penyu yang licik akhirnya berakhir dengan tereliminasi dari uji coba.
dia malah menuduh SpongeBob yang telah melakukan kecurangan kepadanya. Dia mengancam akan balas dendam pada suatu hari nanti. Kini si penyu harus bergabung dengan koki yang gagal di jalan bebas hambatan. Kini si manajer itu giliran mencicipi pizza buatan SpongeBob yang terlihat dari bentuknya yang sangat unik ya guys. Saat mengunyah, dia telah merasakan sensasi lezatnya pizza dengan rasa yang berbeda. Yang ternyata rasa dari pizza itu terdapat koki udang yang sebelumnya telah dimasukkan oleh si penyu laut ke dalam masakan SpongeBob. Namun hal itu membuat SpongeBob mendapat pujian. Dengan begitu, SpongeBob berhasil masuk ke dalam liga besar dan jadi pemenangnya. Hingga suatu hari di stadion kuliner akan diadakan proses memasak yang dihadiri oleh ribuan penggemar masakan. Sebelum SpongeBob tampil, dia sempat bertemu dengan Patrick Star yang memberikan nasihat. Namun lagi dan lagi, tiba-tiba saja Patrick menghilang dan membuat SpongeBob merasa aneh. Lalu, saat SpongeBob yang sudah berada di stadion, dia mulai memasak sesuai dengan pesanannya. Dia pun menggunakan bakat memasaknya dengan mengeluarkan seluruh keterampilan yang unik. Berbagai hidangan makanan berhasil dibuat oleh SpongeBob dengan sangat baik. Tanpa disadari oleh SpongeBob yang saat itu sedang memasak, datanglah si koki penyu yang licik yang lagi-lagi menyabotase SpongeBob dengan meletakkan bom waktu di dekatnya. Tuan Krab dan Squidward datang menghadiri acara besar itu. Tuan Krab bingung karena tidak ada meja di dekatnya. Squidward menjelaskan bahwa meja yang berisikan makanan hanya untuk orang-orang kaya saja untuk menempati kursi premium. Tuan Krab kemudian ngedumel karena tidak dapat tempat yang enak. Dia lalu melihat SpongeBob dengan teropongnya yang awalnya terlihat senang saat memasak. Namun secara tiba-tiba saja pesanan banyak dan menumpuk. Hal itu membuat SpongeBob kaget dan akhirnya mengacaukan acara itu. Tuan Krab yang kasihan, dia langsung menuliskan di kertas untuk membuat Krabby Patty, lalu kertasnya dilempar. SpongeBob yang sudah membaca surat itu, dia akhirnya langsung senang kembali. SpongeBob kemudian langsung memasak Krabby Patty yang merupakan keahlian utamanya. Kini dia dengan sangat cepat membuat masakan itu dengan indah, menarik, dan elegan. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil membuat semua pesanan itu dan diberikan kepada para pelanggan yang berada di kursi. Respon mereka sangat baik tentang masakan SpongeBob. Si manajer itu kemudian datang dan memarahi SpongeBob karena di dalam acara besar ini SpongeBob telah memasak makanan yang seharusnya tidak dibuat olehnya, karena itu hanyalah makanan kampungan saja. SpongeBob meminta maaf, dia mengaku kalah dalam liga besar memasak ini. Dia lalu pergi dengan suasana hati yang lebih tenang. Di dalam ruangan, SpongeBob telah melihat si Patrick Star yang sedang bersantai. Di sana si Patrick berkata agar SpongeBob kembali lagi ke tempat stadion karena para penggemarnya telah menyorakan SpongeBob. Saat dia akan pergi, ternyata si Patrick sudah tidak ada lagi di tempat itu. Yang ternyata si Patrick telah memiliki tempat persembunyian di bawah lantai. Saat SpongeBob sudah berada di tengah-tengah lapangan stadion, dia menyapa para penggemarnya tanpa disadari olehnya bahwa di dekatnya telah ada bom. Dan tak berselang lama dari itu, akhirnya bom yang sebelumnya telah dipasang oleh si penyu akhirnya telah meledak dan membuat SpongeBob dan seluruh bahan-bahan makanan terlempar bersama dengannya. Untungnya si Patrick langsung sigap menangkap tubuh SpongeBob. Akhirnya SpongeBob telah bekerja kembali di restoran Tuan Krab setelah diberi simbol topi, yang kemudian film pun berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.